Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunanihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fin nari wa na'udzu billahi minan nar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, kemudian memberikan kita menggerakkan kaki-kaki kita melangkah ke masjid dan memberikan lezatnya iman sehingga kita bisa berkumpul bersama di masjid ini. Kemudian kalaulah bukan karena hidayah, petunjuk dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita merasa berat datang ke masjid ini walaupun hari ini adalah hari Jumat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau yang tiada henti selama masa hidupnya, tidak mengenal siang dan malam, melipat siang di atas malam dan melipat malam di atas siang, hanya untuk berdakwah li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga syariat tersebut sampai di dalam hati-hati kita sekarang. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat takwa untuk khatib pribadi dan juga jamaah yang hadir semua agar senantiasa memperbarui dan meningkatkan ketakwaan kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya bekal yang terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang mempengaruhi kebahagiaan atau tidak bahagianya seorang di dunia itu bukan jabatannya, bukan juga penghasilannya, dan juga bukan gajinya yang ia terima setiap bulannya. Karena bisa jadi jabatan seorang tinggi, jabatan seseorang di atas jabatan orang-orang yang lain, gajinya pun besar, namun ternyata kehidupannya lebih sempit daripada orang-orang yang penghasilannya jauh di bawahnya. Bahkan mereka lebih bahagia, lebih tenang hidupnya daripada orang yang penghasilannya lebih tinggi di atasnya. Namun yang mempengaruhi kehidupan kita di dunia ini adalah dosa-dosa kita semua, maksiat-maksiat kita, lancang atau tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh atau tidaknya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi bahagia atau sedihnya kita di dunia. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan semua musibah, semua sakit, semua bencana, semua kesusahan yang kita peroleh di dunia ini, fabima kasabat aydikum, kata Allah Subhanahu wa taala, itu murni dari ulah tangan kalian. Itu murni karena dosa-dosa kalian, itu murni karena maksiat-maksiat kita. Bahkan musibah yang kita terima ini masih kurang. Seharusnya ada lebih banyak lagi cobaan-cobaan dan musibah yang harus kita terima. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya'fu an katsir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita lebih banyak sehingga musibah yang kita terima dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dibuktikan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibahu." Dan sesungguhnya seorang hamba akan dihalangi dari rizki Allah Subhanahu wa taala, akan diputus dari rizki Allah Subhanahu wa taala
dipersulit rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Bidzanbin yusibahu. Ketika dia berbuat dosa kepada Allah, ketika dia bermaksiat kepada Allah, ketika ia lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Dan perlu diingat jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki bukan sekedar uang dan harta, kesehatan juga termasuk rizki, keturunan juga termasuk rizki, waktu yang bermanfaat, waktu luang yang kita nikmati, ini juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa akan mempengaruhi ini semua. Dosa-dosa kita akan menjadikan kita orang yang sakit-sakitan. Jangan gara-gara dosa-dosa kita menjadi orang yang seakan-akan tidak menikmati harta kita, tidak menikmati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada kita. Ya, seakan-akan kita mendapatkan penghasilan, seakan-akan kita mendapatkan gaji, namun cepat habisnya atau kurang bermanfaat untuk kita, untuk anak-anak kita atau untuk keluarga kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang sering atau banyak berdosa dan tidak mau dinasihati, seakan-akan mereka adalah orang yang sudah mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Orang-orang yang selalu bermaksiat, tidak mau diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau, merasa marah dan tidak suka kalau dinasihati, maka ini sama keadaannya dengan orang-orang yang sudah mati. Kenapa orang yang tidak mau dinasihati disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mati? Karena mereka sejatinya punya pendengaran, namun tidak dipakai, tidak digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat yang bisa mengarahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya panca indera, namun panca inderanya tidak digunakan untuk menerima maslahat dan nasihat yang disampaikan oleh saudaranya. Maka seakan-akan mereka adalah orang yang mati. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bahkan mereka pura-pura lupa bahwa mereka nantinya akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia perbuat di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa bukan hanya saja berpengaruh terhadap harta, bukan saja berpengaruh terhadap rizki, bukan berpengaruh kepada umur dan kebahagiaan seorang saja, namun bahkan dosa juga sangat mempengaruhi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu datang seseorang kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah tabi'in. Tabi'in adalah muridnya para sahabat. Gurunya Hasan Al-Basri adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan orang yang datang kepada Hasan Al-Basri mengatakan, ya, qala ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, itu Hasan Al-Basri, inni abitu mu'afian, sungguhnya tadi malam saya dalam keadaan sehat. Saya nggak sakit, saya sehat bugar. Uhibbu qiyamal lail, dan saya sudah berniat untuk mendirikan sholat malam. Wa'iddu tahuri, bahkan saya sudah menyiapkan bejana airku untuk wudu. Fama balila akumul lail. Namun ketika waktunya sholat malam, kenapa ya saya susah untuk sholat malam? Kenapa saya susah untuk qiyamul lail? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, qala dzunubuka qayyadatka, yang menghalangimu untuk salat malam adalah dzunubuka, yaitu dosa-dosamu, maksiat-maksiatmu, kelancanganmu terhadap Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menghalangimu dari bangkitnya engkau menunaikan salat malam. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hurrimat qiyamul lail marratan bidzanbin adnabathu. Dia terhalangi dari salat malam dan yang menghalanginya adalah dosanya, maksiatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sulaiman Ad-Darimi rahimahullahu taala, la tafutu ahadan salatal jama'ati illa bidzanbin. Bahkan ketika seseorang berat melangkahkan kakinya untuk menyambut panggilan azan di salat 5 waktu, maka tidaklah ini terjadi kecuali dosa-dosanya yang menghalanginya. Tidaklah ini terjadi kecuali pengaruh dari maksiat-maksiat yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saat seseorang berdosa dan dia santai-santai saja terhadap dosanya, dia cuek, dia tidak muhasabah, bahkan dia masa bodoh tentang kalkulasi berapa kira-kira dosa saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata dosanya sudah banyak, bahkan dosanya ya sudah berakibat keburukan terhadap dia, namun dia tidak sadar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sudah
terlampau dosanya dan banyak sekali dosanya, dan bahkan dia sudah tidak sadar, dan bahkan dia sudah tidak mampu untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini adalah kalla bal rana ala qulubihim maka nu yaksibun. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menutup hatinya, sudah mengunci hatinya. Karena apa? Karena hatinya dipenuhi oleh dosa-dosanya, karena hatinya dipenuhi oleh maksiat-maksiat yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sekalian tutup hatinya sehingga dia tidak lagi menerima kebaikan, bahkan untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk pun dia merasa keberatan. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahaya dosa jamaah. Semakin banyak kita melakukan dosa, maka akan semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa-dosa ini yang akan mencegah kita untuk beribadah, yang akan menimbulkan rasa malas kita untuk menyambut panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ingin rajin untuk datang ke masjid. Kita semua ingin rajin untuk beribadah. Kita semua ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah tinggalkan dosa, karena dosa akan yang melilit kaki kita sehingga kita susah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqhi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunanihi wa ihtada bihadihi ila ridwani. Jamaah salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini kembali khatib mewasiatkan takwa untuk khatib pribadi dan juga jamaah yang hadir di sini. Kemudian jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa solusi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita yang banyak? Kita semua meyakini bahwasannya kita memiliki dosa yang sangat banyak. Lalu apakah solusi dari Allah Subhanahu wa taala? Maka solusinya adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Beristighfarlah, ucapkanlah astagfirullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istighfar, astagfirullah adalah kalimat yang mudah, kalimat yang ringkas, kalimat yang tidak memakan waktu banyak. Akan tapi jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita yang menghalangi kita untuk mengucapkan kalimat ini. Dosa kita yang menghijabi kita antara kesadaran kita terhadap istighfar dan melakukan istighfar sehingga kita jauh dari istighfar. Oleh karena itu jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Jumat ini khatib mengingatkan untuk diri sendiri dan juga jamaah yang hadir untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa inni la astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguhnya saya dalam sehari istighfar itu bisa 100 kali ataupun lebih. Maka ketika Nabi saja sangat hati-hati terhadap dosa, sangat tidak mau dirinya berdosa sehingga beliau beristighfar sehari 100 kali, maka kita seharusnya lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar ini juga termasuk sifat orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin." Bersegeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala yang mana luasnya adalah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beristighfar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa yang berbuat kejelekan, au yadhlim nafsahu, atau berbuat kezaliman, summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, mengucapkan astaghfirullahal azim, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia pasti akan mendapatkan Allah
mengampuninya, dalam keadaan mengampuninya. Pasti Allah mengampuninya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah tidak peduli dosa kita sebanyak apa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak peduli berapa kali kita mengulangi dosa-dosa, karena kita manusia pasti akan salah terus. Namun yang dititik beratkan di sini adalah ketika seorang berdosa, dia beristighfar, pasti Allah Subhanahu wa taala terima istighfarnya dan Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahannya. Kenapa? Karena ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Tidak ada satupun jenis kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat ia beristighfar, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga istighfar ini adalah mencegah seseorang dari tertimpanya dia azab di dunia dan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum, mengadab seseorang, menimpakan keburukan kepada seseorang ketika mereka beristighfar, ketika mereka meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi musibah kita terlalu banyak, bisa jadi malapetaka kita terlalu banyak, cobaan kita terlalu berat di dunia, bisa jadi karena kurangnya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya kita beriman dengan ayat ini, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab seseorang ketika orang tersebut istighfar, ketika orang tersebut memperbanyak kalimat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam istighfar perlu diingat, berkata Hasan Al-Basri, al-istighfaru yahtaju ilal istighfar. Bahwasanya istighfar itu butuh dengan istighfar. Apa maksudnya? Istighfar dengan lisan itu butuh dibarengi dengan istighfar kita dari hati. Percuma kalau mulut kita istighfar ya, mengucapkan astagfirullahaladzim, akan tapi hati kita lalai, hati kita nggak fokus, hati kita nggak khusyuk. Akan tapi ucapan lisan kita harus dibarengi dengan khusyuknya hati kita dan pengakuan kita bersalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dosa mempengaruhi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan dosa inilah yang menghalangi kita untuk datang menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perintah kita berat, maka ini adalah ulah dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menghilangkan dosa-dosa yang sudah menumpuk, Allah Subhanahu wa taala beri solusi, yaitu dengan istighfar. Tidak peduli dengan banyaknya dosa yang kita lakukan, tidak peduli berapa kali kita akan mengulanginya. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tidak ada dosa di dunia yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pemaaf dan Maha Pengasih. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ketika kita beristighfar, maka mulut, lisan kita dan hati kita harus sinkron. Kita harus menyesal, kita harus berusaha tidak mengulangi dosa tersebut, walaupun pada akhirnya kita akan mengulangi dosa lagi, namun kita beristighfar lagi, dan kita beristighfar terus sebelum dosa kita menumpuk sehingga hati kita menjadi buta dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.